Bro, makasih. Aku bakal balikin mobilnya malam ini. Ciao, hari-hari ya. Mobilku baru dirawat. Oke, gak masalah. Aku traktir makan lain kali. Oh. Pelankan dikit, oke. Ada apa? Banku bocor. Gimana sih lu? Itu. Lu kenal Jack? Alat hidrolik di bagasi. Gak, kasih tahu dulu cara gantinya. Lu, ambil kunci dulu, lepas baut di ban mobil itu. Lepasin. Tapi jangan dibuka semua. Setelah baut kendor, pakai dongkrak buat angkat mobil. Mobil terangkat. Baru lepas baut di ban itu. Lepas bannya. Pasang ban serep. Ngerti gak? Oke, deh gak usah dikasih tahu dulu. Aduh. Ya ampun. Halo. Hai Cheng, lu baik-baik aja? Ngapa minjemin mobil ke aku? Aku bilang gak bisa nyetir, lu maksa. Seharian gak ngapa-ngapain. Aku gantiin ban lu aja. Kagetin aja lu. Kira lu dirampok. Kan ban lu belum diganti. Ban habis. Jadinya kayak belut. Siapa lagi yang aku temuin? Kasih tahu lokasi lu sekarang. Gak tau. Ini tempat apa sih? Masuk kabupaten cari toko serba ada KT. Beli yang darurat dulu. Ngerti gak? Gak bakal aku kasih tahu. Putar balik. Berhenti. Kakinya terbalik. Bagus berhentinya. Lalu balik. Pak Siang, kamu sudah kembali. Bagaimana dengan yang manis? Sangat manis dan sangat pintar. Aku pikir aku bisa menjadi penari di masa depan. Ayo ke papa untuk menari. Ayo, aku haus. Aku mau susu. Anakku sangat keras kepala. Aku tidak mengganggu kan? Tidak, dia sebenarnya cukup baik. Oh, Pak Siang itu. Aku tahu apa yang kamu suruh Wei Shanshan lakukan. Wei Shanshan memberitahumu. Tidak, aku yang bertanya padanya. Aku untuk hal ini. Aku juga mencari anak perempuan Paman Deng, Xia Oke. Aku ingin melihat apakah dia bisa melakukan pekerjaan ayahnya. Hassel. Aku tidak menyangka ini mengganggumu. Tidak peduli apakah kamu membantu atau tidak. Aku ingin berterima kasih padamu. Terima kasih untuk apa? Kamu sudah membantuku dengan banyak hal. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana berterima kasih padamu. Sebenarnya, aku sangat ingin melakukan sesuatu untukmu. Tapi kemampuan terbatas.
Punya niat tapi tidak punya kekuatan. Aku sangat berterima kasih kamu punya niat ini. Kadang-kadang, menjadi bos juga ada kesulitannya. Kadang-kadang, aku punya banyak keluhan tapi tidak tahu harus cerita ke siapa. Tidak ada yang percaya. Tempat sampah. Hahaha. Kalau budget malam ini makan di sini. Aku suruh bibi masak beberapa hidangan lagi. Tidak, aku masak sendiri. Aku buat beberapa hidangan dengan tanganku sendiri. Hari yang sibuk. Aku juga harus bersantai. Kalau begitu aku bantu kamu. Oh. Perusahaan kita, utamanya berbasis produk mekanik dan elektrik. Kondisimu sangat cocok. Kami harap kamu bisa lebih cepat. Apakah kamu ingin kami aturkan asrama di perusahaan dulu? Cuma kondisi lalu lintas seperti ini akan memakan waktu setidaknya 3 jam untuk pergi bekerja. Kalau kamu tidak keberatan, jika kondisi asrama perusahaan kami sederhana, hanya sementara, lalu perlahan cari rumah. Perusahaan bisa mengganti setengah dari biaya sewa. Boleh lihat asramanya dulu? Hei, jadi ini asramamu? Banyak sekali tempat tidur. Kamu tidak tinggal sendirian? Kalau begitu aku akan bayar sewa rumah ini. Lalu aku akan mengunjungi kelasmu. Kalau begitu aku tidak bisa di depan banyak orang. Biar aku bisikan ke kamu. Bagaimana kalau begini? Ayo kita dekorasi tempat ini dengan baik pada hari Minggu. Tata letak. Lagi pula, kamu bisa membersihkan rumah Xiaoli dengan rapi. Apa yang kamu takutkan di sini? Benar bisa. Ayo kita ke JD.com Mall untuk memesan kulkas, TV warna, atau semacamnya. Kamu bisa lihat. Yupes, yupes. Kamu tidak perlu. Tidak terpikirkan. Harus lompat dari sini. Apakah kamu ingin aku pergi atau tidak? Dari sudut pandang profesional. Tidak ada pekerjaan yang lebih baik darinya. Aku akan bicarakan dengan ibuku tentang ini. Aduh, keberatan apa yang bisa diajukan? Aku akan melakukan perjalanan ini hari ini. Benar-benar terasa jauh. Mari kita kesampingkan dulu masalah lingkungan. Bukankah aku dan ibuku terpisah? Bukankah itu yang kamu inginkan? Bukankah kamu bilang itu sangat menyebalkan? Aku melihat ibumu mengomel di sampingmu setiap hari. Jauh saja darinya. Mungkin aku bisa mempererat hubungan ibu dan anak. Soal perpisahan, kurasa ini harus menjadi sesuatu yang aku pertimbangkan di masa depan. Apa hubungannya dengan kamu? Hei, aku pikir itu cukup bagus. Nanti, aku akan menjemputmu di akhir pekan. Kita bisa makan ikan bakar di sekitar sini. Mendaki gunung. Ngomong atau bisa sini. Ada banyak agrowisata khusus. Aduh, bisa memuaskan keinginan dan olahraga. Ini yang terbaik dari dua dunia. Bagaimana kamu bisa bicara begitu baik hari ini? Lalu apa yang harus aku katakan? Aku akan menuangkan air pahit padamu. Lalu menyuruhmu berhenti. Dan memberitahumu apa yang salah dengan itu. Lalu bukankah kamu harus mengatakan lagi bahwa aku punya niat tersembunyi?
Hei, motorku tidak mau menyala. Kenapa begitu berisik? Aku makan 5 bola es krim dalam 1 hari. Bisakah aku tidak lapar? Dan aku belum makan 1 bola es krim sepanjang hari. Aku juga memperbaiki mobil rusakmu sepanjang hari. Lalu aku menelpon lama untuk memberitahumu. Bagaimana kamu memperbaiki mobil yang rusak? Aku akan membuangnya ke sungai untukmu. Hei, kamu tahu apa kekuatan terbesar pria ini? Adalah bisa membawa wanita yang dicintainya. Dimanjakan kecuali dirinya sendiri. Putri yang bandel yang tidak bisa diterima orang lain. Artinya, mencintai seseorang bisa menerima semua yang ada di dalamnya. Kekurangan. Itu disebut murahan. Aku suka murahan hanya denganmu. Baiklah, aku akan memanggilmu Wang Xiaoji mulai sekarang. Oke. Huang Xiaoxian. Hahaha. Wang Xiaojian. Sekarang, aku punya pengumuman. Aku tidak akan mengambil pekerjaan itu. Kenapa begitu? Karena aku akan menyesal nanti. Yo, aku menyesal sebelum itu bahkan dimulai. Karena aku sudah menyesal sekarang. Bukankah itu dalam ranah kemanjaan? Huang Xiaoxian sangat manja. Aku suka kemanjaanmu. Xiaoxian. Mau pertimbangkan untuk mencoba kerja di perusahaan saya? Wang Xiaoxian sekarang agak lapar. Ayo lihat apakah Wang Xiaoji bisa mengisinya. Ini dia. Oh, tidak ada yang bisa bantu saya dengan tas saya? Hei, tidak ada yang akan membantumu. Hahaha. Mama, bisa lihat baterai ponsel ini? Setengah hari tidak ada daya. Saya ingin memberitahumu. Saya pulang terlambat hari ini. Kamu lihat baterainya habis. Kenapa tidak belikan saya yang baru? Bisa saya belikan kamu 10? Ada masalah lagi? Siapa yang mempekerjakanmu? Jam berapa kamu lihat? Kamu akan membuatku marah. Saya mencari pekerjaan seharian. Hidup dipertaruhkan. Mencari kerja di tengah malam. Perusahaan mana yang merekrut di tengah malam? Ceritakan padaku. UPS, hari ini terlalu panjang untuk diceritakan. Saya akan beritahu hasilnya saja. Pokoknya, nanti Zheng Haichao bilang. Suruh saya kerja di perusahaan mereka. Bagaimana? Ada masalah? Ada gerakan baru? Aku akan ceritakan tentang Deng Xiaoke. Begitu kamu memutar mata, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Apa yang kamu inginkan? Jangan dipikirkan nanti. Kamu bohong padaku, tahu? Apa yang aku bohongkan? Kenapa kamu mau pergi ke tempat Zheng Haichao? Aku juga baru memutuskan ini. Baru tanya aku soal ini malam ini. Aku baru setuju. Aku ragu-ragu. Aku pikir jurusan ini bukan jalan yang tepat. Aku masih berhutang pada orang ini. Kekasihku pikir aku lewat jalur belakang atau apa. Tapi kemudian aku pikir lagi. Tidak apa-apa. Anakmu juga tidak bodoh. Coba 2 atau 3 hari. Bagaimana jika kamu bersinar di bidang yang berbeda? Masih bisa bantu orang? Aku ingin tertawa sangat keras. Hahaha, Kenapa kamu tidak percaya diri denganku? kamu akan bersinar dalam 2 atau 3 hari. Siapa kamu? Pernahkah kamu berpikir bahwa kamu tidak akan bisa bertahan di sana? Kamu yang bilang duluan. Seberapa dekat hubungan kalian sekarang? Tidak, bukannya kamu yang memintaku untuk lebih dekat dengannya? Ini aku menyusup ke musuh. Bahkan kerjaan diawasi olehnya. Lalu aku tidak membiarkanmu masuk begitu saja. Kamu tahu, tidak ada jalan kembali. Kalau kalian berdua bertengkar, bagaimana kamu melakukannya? Pada akhirnya, kalian bahkan tidak bisa berteman. Singma, aku tidak akan bicara banyak denganmu hari ini. Aku harus bekerja besok. Kamu berhenti. Kamu beri aku kamu berhenti. Apa yang kamu katakan? Kamu sudah janji dengan orang lain untuk bekerja besok. Aduh, besok aku akan ada lingkaran hitam. Aku tidak akan bicara dulu denganmu. Deng Xiaok, kamu sangat keterlaluan. Masalah besar sekali. Kamu adalah dirimu sendiri. Terserah kamu. Kenapa kamu tidak berdiskusi denganku? Aku akan ceritakan padamu begitu aku kembali. Kenapa aku harus kembali? Tapi kamu harus bekerja besok. Ada kamu yang seperti ini. Di mana kamu menempatkanku, ibu? Doakan aku sukses. Hai ponsel Deng Xiaoka. Bagaimana pendapatmu tentang ponsel barumu? Hantu ponsel. Kamu berhenti untukku. Kamu aduh. Ibu Xiaoke. Aku ingin tidur. Aduh. Hal jahat. Aku akan memberitahumu apa. Kamu bodoh. Dan apa? Kamu hanya ingin sisi itu. Kamu tidak ingin sisi lainnya. Kamu pergi ke kamu. Bagaimana jika kamu tidak bisa mendapatkan sepotong? Kakak Deng, ini adalah ruang konferensi terbuka kami. Oh, Kakak Deng, ini adalah pantry dan ruang istirahat kami. Ya,
Semua orang bisa makan dan beristirahat di sini saat siang hari. Apakah semua orang makan di sini saat siang hari? Tidak jika seseorang membawa makanan. Kamu bisa menghangatkannya di microwave. Tapi orang-orang masih suka pergi keluar untuk makan siang. Lagi pula, kami dekat di sini. Ada banyak kafe dan restoran. Ngomong-ngomong, Kakak Deng, jika kamu malas keluar saat siang hari, beritahu saya apa yang ingin kamu makan. Aku akan membelikannya untukmu. Tidak. Aku akan makan di sini saja. Tidak apa-apa, Kak. Aku tidak takut lah. Ya, jangan terus memanggilku kakak. Aku mungkin tidak lebih tua darimu. Bukankah kamu senior yang hebat? Aku seorang magang. Kamu bisa memanggilku Xiaoke. Oke, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Baiklah, biarkan aku menunjukkan kantormu. Oke, terima kasih. Ini adalah kantormu. Aku bekerja di sini. Ya, semuanya sudah dikemas. Aku sibuk tadi malam. Maksudku, itu gila. Aku tidak membutuhkan kantor sebesar ini. Tidak berlebihan jika mengatakan perusahaan kami kecil. Tapi masih ada ruang untuk kantor. Tolong lihat APA yang masih kurang. Aku akan meminta mereka mengantarkannya nanti. Sebenarnya, aku cukup baik di luar bersama mereka. Apakah hal-hal ini baik-baik saja? Kamu tidak perlu khawatir. Kamu bekerja saja di kantor. Ada apa lagi? Biarkan saja. Jadi, apa yang sebenarnya perlu saya lakukan? Tidak APA untuk sekarang. Kamu bisa istirahat sebentar. Hari pertama, kamu harus terbiasa dengan lingkungan dulu. Ngomong-ngomong, ada teh dan kopi di kotanya. Password WiFi perusahaan kita adalah 24.680. Majalah fashion terbaru ada di meja depan. Kalau mau melihatnya, telepon nomor ekstensi dan aku akan membawakannya untukmu. Apakah kamu butuh sesuatu lagi? Tidak ada lagi. Oke, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu untuk sekarang. Bisa panggil aku kapan saja jika ada sesuatu. Terima kasih. Hei, Waduh, kamu melihat banyak hal pagi ini. Aku bahkan tidak sempat melihatmu. Bagaimana perasaanmu di hari pertama kerja? Tidak bagus. Xiaoli tidak mengaturnya dengan baik? Justru karena diatur terlalu banyak. Yah, ini sama sekali tidak terasa seperti kerja. Aku tidak mengerti. Hei, apakah kamu sudah bertemu dengan seorang magang? Punya kantor sendiri. Apakah ada asisten pribadi lagi? Oh, sejauh yang aku tahu, perusahaan tidak memiliki tradisi ini. Apa yang aku lakukan di tempat kerja? Aku jelas-jelas sedang liburan. Oke, aku mengerti. Ini seharusnya diatur untukmu oleh Xiaoli secara pribadi. Jika kamu tidak tahu, aku tebak dia yang mengaturnya. Lihat aku pagi ini. Dari kerja jam 9 sampai sekarang. Aku tidak melakukan apa-apa. Minum 2 cangkir kopi. Aku makan sekantong biskuit. Aku membaca 3 koran. Posting 37 Weibo. Aku juga beli 2 botol online. Tidak pantas kamu bilang aku harus dibayar di akhir bulan ini. Lebih baik bayar kamu biaya kamar di akhir bulan. Sebenarnya biar kamu yang melakukannya. Utamanya biar kamu terbiasa dengan lingkungan dulu. Tunggu sampai benar-benar bekerja. Ketika kamu menderita. Aku hanya ingin tahu pekerjaanku apa. Aku tidak mau kantor besar. Aku tidak mau asisten. Oke. Sebenarnya kamu diminta melakukan apa? Aku belum memutuskan. Bagaimana kalau kamu kenali dulu bisnis perusahaan? Tunggu sampai kamu benar-benar familiar. Lihat karakteristikmu. Aku akan atur departemen lain untukmu. Soal Xiaoli, pakai sumber daya perusahaan untuk menjilatmu. Itu agak keterlaluan. Nanti aku kasih tahu dia. Tidak ada yang mencoba menjilatmu. Aku tahu isi kepalanya. Gimana kalau begini? Aku akan atur kamu kerja di departemen kreatif dulu. Bagaimana di Bangelu? Itu bisnis inti perusahaan. Kamu kenali dulu. Lihat ada inspirasi atau tidak. Oke, boleh aku kerja sama mereka? Boleh, kamu bisa pindah kapan saja. Tapi ini sudah waktunya makan malam. Sudah waktunya makan siang. Bagaimana kalau kita makan di restoran barat sebelah? Tidak bisa. Masa hari pertama kerja langsung makan dengan bos? Apa salahnya? Bukannya mereka tidak tahu. Itu lebih parah. Orang-orang mikir aku pamer hubungan sama kamu. Oke, terserah kamu. Kalau gitu kita makan sendiri-sendiri. Jadi aku pindah? Oke. Hello, Shanshan, ada apa? Ada masalah? Tian hilang. Kok bisa? Kita ketemu.
Aku terbang pulang. Kamu sekarang, datang bantu aku cari sekarang. Aku segera sampai. Halo Sudong, bisa kamu pergi ke rumah Siang Fei? Nak, aku buru-buru. Aku kasih tahu kalau sudah sampai. Ditutup dulu. Berkumpul di sana. Bagaimana kamu menemukannya? Belum, Bibi masih mencari di luar. Bukankah aku pulang duluan dan menunggumu? Apakah kamu memberitahu Tuan Siang? Tidak, aku ingin mencari Tian-Tian dulu. Aku sudah mencari seluruh kompleks. Kemana anak ini pergi? Kehilangan anak adalah hal yang serius. Haruskah kita memanggil polisi? Laporkan ke polisi, ini akan menjadi masalah besar. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Tolong bantu aku memikirkan cara dulu. Cari tahu apa yang terjadi. Mengapa Tian-Tian kabur? Aku mengajarinya menari. Lalu koreksi dia. Berkata beberapa kata padanya. Dia tidak senang. Dan kemudian aku keluar dari kamar mandi dan dia sudah pergi. Mari kita berpisah. Jangan khawatir. Hei, jangan khawatir. Haruskah kita menganalisis? Kemana Tian-Tian mungkin pergi? Kemana anak kecil seperti itu bisa pergi? Hei, apakah dia akan pergi ke ibunya? Mengapa kamu tidak menelepon ibunya dulu dan bertanya? Jalannya sangat jauh. Itu tidak mungkin. Sebagai anak kecil, dia tidak bisa pergi sendiri. Kita harus memikirkan itu. Kemana kita akan pergi jika kita tidak bahagia saat kecil? Aku ingat pernah bertengkar dengan ibuku sekali. Aku pergi ke rumah tetangga sebelah. Oh, aku menjadi. Di mana rumah Manis? Pergi ke lantai 2. Liu Sugang. Hei, di sini. Tidak. Shan, ini rumah siapa? Ini kamar tidur utama. Masuk dan lihat. Kamar tidur utama juga tidak ada. Semua sudah ditemukan. Apakah kamu sudah memikirkan jam tangan terkenal? Kenapa kamu di sini? Ayo keluar. Ting Ting. Ya Tuhan, ada apa denganmu, bunga kecil? Oke, jangan nangis, jangan nangis. Sekarang. Apa yang kamu katakan tentang dia? Maaf. UPS, Tian-Tian membuat kami kaget setengah mati. Jangan lakukan ini lagi lain kali. Kamu membuat semua orang kaget setengah mati. Kamu tahu. Sekarang adalah waktu istirahat. Bisakah kamu berhenti pura-pura bekerja di depan bosmu? Siapa yang pura-pura? Ini namanya dedikasi, oke? Perusahaan tidak mendorong karyawan untuk bekerja selama istirahat. Setiap orang harus memiliki hidupnya sendiri, bukan? Ada apa denganmu, bos? Tidak apa-apa jika kamu tidak memujiku. Bos lain ingin karyawannya tinggal di perusahaan. Lembur berlebihan bukan berarti kerja keras. Sebaliknya, itu adalah manifestasi dari efisiensi kerja yang tidak cukup. Saya bersedia memberikan ruang hidup yang cukup untuk karyawan saya. Mereka akan mengambil ini. Lebih baik tercermin dalam pekerjaan. Sebenarnya, kita semua sudah dewasa. Tidak ada yang lebih bodoh dari yang lain. Oke, aku salah dalam dedikasiku. Aku tidak akan menontonnya, oke? Tutup. Hei, tapi timmu benar-benar bagus. Benarkah? Apakah kamu masih berusaha menyesuaikan diri hari ini? Aku membaca informasi sepanjang sore. Aku tidak bisa menemukan perasaannya. Ya, itu benar. Dulu aku adalah direktur kreatif di perusahaan 4A. Tidak apa-apa, santai saja di kafe. Ngobrol sambil minum teh. Ini lebih tentang menikmati hidup. Menurutmu sekarang tidak baik? Tidak, bukankah kamu sedang mendaftarkan perusahaanmu sendiri sekarang? Khawatir tentang lebih banyak. Ini bukan tentang kreasi lagi. Jadi aku tidak punya banyak waktu. Nikmati hidup yang murni. Dengar kamu. Kenapa aku merasa sedikit menyesal? Aku tidak menyesal. Menjalankan bisnis dan menciptakan karya. Ini adalah pencapaian yang sangat berbeda. Keduanya tidak bisa saling menggantikan. Lalu kenapa kamu bilang ingin jadi bos? Untuk keuntungan. Bukan berarti pria lebih dewasa, kan? Semakin kamu ingin menunjukkan rasa kontrolmu. Nah, 100% kontrol seperti ini terhadap hidup dan karir. Atau di luar kendali. Ini sangat buruk bagi mereka. Aku kasih contoh soal kue itu. Misalnya, pria ini suka menyetir. Nah, menyetir itu yang terbaik. Ini menunjukkan kemampuan menyetir dan mengendalikan mereka. Saat kamu memegang setir di tanganmu, setiap belokan kecil berarti belokan yang presisi. Setiap perpindahan gigi yang presisi berarti manifestasi dari motivasi. Tahu kenapa mobil ini lebih baik? Apakah orang-orang menghabiskan lebih banyak uang untuk itu? Suka pamer. Dalam arti, banyak orang seperti ini.
Ya, tapi sebenarnya mobil bagus mencerminkan kemampuan mengendalikan yang akurat. Semakin baik kamu membeli kemampuan kontrol yang bagus. Ini menunjukkan rasa kontrolmu. Mengerti. Aku tahu dari pengalaman. Ini adalah esensi yang terkumpul seiring waktu. Dan kamu tahu, tidak apa-apa, bicara lebih banyak denganku. Ini hal yang luar biasa untuk memberi pengalaman hidupmu dorongan. Aku mengerti sekarang. Kenapa pria suka yang mudah dikendalikan? Gadis yang penurut. Karena itu bisa mencerminkan rasa manipulasi mereka. Bukankah ini ada hubungannya dengan mobil? Agak terkait. Jangan hubungi aku sembarangan tentang dua hal yang berbeda. Aku menyebutnya inferensi. Kamu terus bilang aku tidak punya inisiatif subjektif dalam hidup. Sekarang ada. Aduh, inisiatif subjektifmu dialihkan. Ini bukan waktu yang tepat. Hei, kamu tidak akan mulai sekarang. Apakah ada penyimpangan dalam pandanganku tentang cinta? Prasangkaku terhadapmu bukan masalah sehari dua hari. Tuan, bisakah kamu mengantarku pulang dulu? Oke. Shan Shan, ini gaun yang kuberikan untukmu. Kenapa kamu buang-buang uang? Ya, aku tidak mau. Tidak, aku sudah beli semuanya. Coba pakai untuk wajah. Terima kasih, aku benar-benar tidak mau. UPS. AO. Bagaimana menurutmu? Sangat cantik. Aku pikir burung hantu sangat lucu. Hei, ada burung hantu di belakang, lucu banget. Hei. Bagaimana yang ini? Ada juga model pria. Ya, ini disebut baju pasangan. Shan Shan, lihat ke sana. Apa? Lihat itu. Di sana. Ada apa? Apa yang kamu lakukan? Satu lagi. Oh, sayang. Apa yang kamu lakukan? Aku sangat benci kamu. Kenapa kamu melakukan ini? Bawa ke sini, biar aku lihat fotonya. Lihat yang ini, cukup bagus. Aku suka di sini. Yang ini. Burung hantu ini cukup cantik. Siapa bilang kamu cantik? Ini haha. Nona. Aku pesan kopi favoritmu. Ah. Terima kasih. Mau makan apa lagi? Aku yang traktir hari ini. Tahu. Memalukan sekali ya? Aku tidak melakukan ini untukmu. Berani-beraninya aku minta kamu traktir? Aku yang bayar. Jangan berdebat denganku hari ini. Aku ada sesuatu yang ingin tanyakan padamu. Oh, sayang. Seserius itu? Nona Shan, katakan padaku. Asalkan itu urusanmu, aku akan berusaha sebaik mungkin. Berusaha sebaik mungkin mati. Oh, sayang. Sebenarnya, ini hal kecil untukmu, kan? Aku ingin kamu membantuku mencari orang kaya. Kaya. Tapi kaya ini. Dia juga termasuk orang kaya. Seberapa kayanya aku harus? Villa Kapau Pezia. Helikopter. Orang yang bisa mendapatkan apapun di pulau pribadi. Wah, ini orang kaya. Orang kaya. Masih single. Itu berarti sudah bercerai atau janda, kan? Ah, bukan itu yang kumaksud. Maksudku, cari yang ini. Diperkirakan masih ada tingkat kesulitan tertentu. Jika benar-benar tidak bisa, jadikan uang sebagai standar pertama. Nona Shen, dengan segala hormat, kamu tiba-tiba merasa tercerahkan. Itu membuatku sedikit tidak nyaman. Aku sekarang tiba-tiba mengerti. Definisi cinta terlalu luas. Atau uang itu nyata. Nona Shen, aku berani bertanya. Apakah ada sesuatu yang terjadi padamu belakangan ini? Jadi biarkan ide kamu. Sekarang jadi sangat realistis. Takdir yang membangunkanku. Aku tidak ingin bergantung pada orang lain lagi. Aku tidak ingin lagi dibandingkan dengan harga diri. Aku tidak ingin lagi menjadi pecundang. Apakah alasan ini cukup? Jadi aku akan segera kembali ke perusahaan. Dari database kami. Membantu kamu mencari dengan cermat. Aku berjuang untuk. Aku pasti akan membantumu menemukan orang yang punya uang dan mencintaimu. Baik? Terima kasih. Aku tidak akan makan. Aku akan segera kembali ke perusahaan. Oh, aku akan ambil yang ini. Aku ambil. Oke, aku akan kembali dan membantumu mencari. Permisi.
Ayo, Nona Shan. Ayo. Aku rasa aku tidak cocok untuk perusahaan. Apa maksudmu? Aku sekarang tinggal di perusahaan. Selalu dengan labelmu. Orang-orang tidak nyaman melihatku. Aku tidak nyaman sendirian. Jadi apa rencanamu? Cari lagi. Di mana kamu mencarinya? Bagaimana dengan ini? Kamu benar-benar akan bekerja di industri ini? Kamu pergi dan isi ulang. Berapa lama waktunya? 1 sampai 2 tahun. Cari perguruan tinggi profesional untuk pelatihan iklan. 2 tahun. Sekarang aku 24 tahun. Dalam 2 tahun, aku akan 26 tahun. Aku akan langsung menikahimu. Hei, bagaimana aku bisa punya niat buruk seperti itu? Aku sangat peduli padamu. Kamu bilang hubungan personal di perusahaan sekarang sangat rumit. Kamu sangat baik. Aku takut kamu akan terus-terusan dibully. Menurutmu apa yang harus aku lakukan? Kasih aku trik. Kamu tinggal di perusahaan. Aku sangat mengenalmu, menghargaimu. Kamu tidak perlu mulai dari bawah perlahan-lahan untuk melakukan ini bersamaku. Lalu departemen apa yang menurutmu cocok untukku? Departemen apa saja boleh? Kamu bisa bilang, misalnya departemen kewirausahaan, SDM periklanan. Pilih saja. Kamu bilang aku cocok di departemen apa saja. Itu membuktikan aku tidak cocok di departemen manapun. Kurasa kamu lebih baik mengirimkan tawaran pekerjaan padaku. Katanya bos perempuan memilikinya. Ini mungkin bisa dipercaya. Ini rencana hidup masa depanku. Yang kubutuhkan sekarang adalah memulai bisnis bersamamu. Lupakan, jangan membuat masalah untuk perusahaan. Kenapa kamu tidak memikirkannya lagi? Bagaimana kamu bisa mengambil kesimpulan besar dalam 3 hari ini? Aku tidak bisa melakukannya selama 3 hari. Tidak tahan lagi. Katakan siapa yang bulimu. Bolehkah aku mengkritiknya? Apa yang kamu bicarakan? Perempuan itu benar. Bos perempuan tidak adil. Ini soal kemampuan saya. Kamu terlalu kuat. Sepertinya orang-orang ingin menjelat kamu dengan melakukan ini padaku. Bukankah itu karena aku tidak mengenalmu dengan baik? Mungkin orang-orang menyukaimu. Apa kamu tidak percaya? Kamu berperan bersama. Bekerja sama sekali. Pasti tidak. Memperlakukanmu sebagai orang asing. Ayo, berhenti menghiburku. Kita tidak harus terikat setiap hari. Tidak apa-apa, kan? Kamu benar-benar ingin membuktikan nilai hidupmu. Tidak masalah jika kamu ingin membuktikan nilaimu. Kenapa kamu tidak kembali ke perusahaan Miun? Kamu pikir aku yang menjalankan perusahaan itu? Dan tak kamu mau. Pergi jika kamu mau. Bisakah kita menemukan seseorang? Terima kasih. Hanya saja kamu menunggu dengan keluargamu perlahan. Kenapa kamu begitu jahat? Kamu tahu aku tidak akan kembali. Itu yang kamu katakan. Bukankah itu berarti? Ini untuk kebaikanmu sendiri. Aku tidak menginginkanmu. Terlalu banyak berbelok-belok. Aku menyia-nyiakan hidupku. Kamu pikir kamu adalah penuntun hidupku. Aku akan tersesat tanpamu. Mungkinkah? Potong. Ayo pergi. Ayo. Oh hahaha. Tuan Xiang, terakhir kali di rumahmu, kamu khusus memasak untukku. Giliranku kali ini. Sepertinya, ini bukan sekedar balasan untuk menggandengku. Aku melihat kamu sepertinya punya acara bahagia. Aku melihatnya. Oak, aku menemukan orang yang tepat. Benarkah? Siapa pasangannya? Salah satu orang baru kaya. Mahal. Selera juga cukup tinggi. Yang paling penting adalah orangnya baik. Bagus juga buatku. Kedengarannya tidak buruk. Di mana kalian bertemu? Di klub Kencan Hayan. Begitulah, tempat yang khusus menyediakan layanan perjodohan untuk orang kaya. Organisasi membosankan lagi. Oak, sekarang marketer dari segala jenis menargetkan orang kaya. Maksudmu dengan bawa senjata untuk bergabung dengan grup? Bahkan Mak Comblang sekarang mengejar uang. Orang kaya punya kebutuhan orang kaya. Kebetulan mereka bisa menyediakan layanan seperti itu. Maksudku, kamu membunuh 2 burung dengan 1 batu, kan? Sebenarnya, aku sarankan kamu juga mendaftar. Ada banyak wanita cantik di sana. Pasti ada yang kamu suka. Lepaikan. Aku suka merasakannya sendiri. Karakter kamu. Bahkan jika kamu bertemu, mungkin kamu tidak menyadarinya sendiri. Benarkah? Nah, orang seperti apa yang kamu temui? Kamu akan mengira dia adalah yang kamu cari. Tidak bisa bilang. Sebenarnya, mencari pasangan seperti bepergian melihat pemandangan. Kamu selalu berpikir pemandangan terindah ada di depan. Sebenarnya, pemandangan di depanmu adalah yang terindah. Apakah pemandangan indah atau tidak?
Mata setiap orang berbeda. Sebenarnya, dulu aku juga seperti kamu. Selalu ingin merasakannya sendiri. Tapi aku terus gagal. Sekarang aku tidak ingin merasakannya lagi. Aku hanya ingin menemukan rasa aman. Sebenarnya, tidak perlu yang tak terlupakan. Asalkan ada dasar ekonomi yang cukup, itu sudah cukup. Jujur saja, aku terkadang benar-benar tidak mengerti kamu. Apa yang salah denganku? Kamu terlihat sangat realistis. Tapi aku merasa kamu sebenarnya sangat mendambakan cinta. Bukankah itu kontradiktif? Sebenarnya, banyak gadis berpikir seperti itu. Aku hanya belak-belakan. Oh, benar. Aku tidak suka orang yang kamu sebutkan tadi. Seseorang yang begitu mencolok dan pergi ke klub untuk menikah. Apakah dia akan menjadi orang yang stabil dan rendah hati? Dengan kata lain, pria yang baik. Dia juga perlu mencari organisasi untuk menikah. Aku tidak percaya. Ini bukan lingkaran sosial semua orang kaya. Serius kamu. Mereka juga merindukan cinta, merindukan pernikahan. Tapi dalam kehidupan nyata, aku tidak bisa bertemu gadis favorit seperti itu. Itu tidak mengejutkan. Oh, lupakan saja. Keberuntunganku seharusnya tidak seburuk kali ini. Datang dan doakan aku. Doa untukmu pasti terkabul. Hei, untuk kebahagiaanmu, aku bisa. Aku kira kamu detektif swasta. Membantumu menyelidiki kebenaran orang itu. Lingkaran orang kaya begitu besar. Jika dia benar-benar kaya, pasti tidak bisa lepas dari lingkaran ini. Oke, jangan bahas itu sekarang. Aku ada janji dalam hal ini. Hanya ingin bahagia. Perslan. Ide bagus. Apa yang kamu lihat? Informasi rekrutmen. Bukankah kamu semua sudah menjadi nyonya bos perusahaan Shanghai Chao? Lowongan pekerjaan apa lagi yang kamu lihat? Apakah aku terlihat seperti nyonya bos? Ayah. Apa salahnya menjadi nyonya bos? Aku masih ingin menjadi. Oh, sayang. Ya. Apa yang begitu berkilau? Ah, jenis bor apa itu? Aduh, aku melihatnya. Siapa yang memberikannya padamu? Salah satu orang kaya baru itu. Jadi kamu punya sesuatu untuk sisa hidupmu. 8 atau 9 tidak terpisahkan. Hahaha. Oke, jika orangnya benar-benar bisa diandalkan. Aku sangat bahagia untukmu. Selamat-selamat. Lee Zayok. Heh, bukankah ini agak cengeng? Apa yang ingin kamu katakan? Yang satu ini sudah tinggal di rumahmu begitu lama. Menyebabkan banyak masalah untuk seluruh keluargamu. Terima kasih. Ini main sensasi sama aku ya? Hahaha. Kamu ngapain? Udah bayar sewa kita? Ahaha. Oke, udah dibayarin sama si kaya baru. Bunganya juga bakal digantiin buat kamu. Oke. Terus aku bakal pindah mungkin 2 hari lagi. Aku kangen banget sama kamu. Bisa pukul-pukul punggung dan gosok bahu. Siapa yang begitu emosional? Cepat sewa rumahnya lagi. Hahaha. Ya udah, nanti kamu datang ke rumahku dan tinggal di rumah besar kita. Terus suruh pembantu Filipina pijitin buat kamu. Aduh, aku tahu kamu punya uang. Hahaha. Bukannya mereka semua di Beijing? Ini kan bukan aku yang pergi luar. Kamu ngapain? Aku nggak tahu kenapa aku kayak gini. Bebas aja biar Bentley besarmu puji kamu di sini. Aku juga mau naik mobil itu. Terus kalau ada apa-apa nanti, telepon hotline provinsi kapan aja. Ngerti. Kebahagiaanmu adalah hal paling bahagia buat aku. UPS, aku jadi sedikit UPS kalau kamu bilang gitu. Nyebelin kapan kamu? Pergi UPS, hahaha. Kenapa kamu ambil foto kita berdua waktu itu? Diposting di Weibo. Aku cuma mau simpan kenangan. Ini juga saksi hubungan kita. Kamu nggak merasa ini nggak baik? Gimana? Dapat izin aku nggak? Tanpa persetujuanku. Ini melanggar hak potretku? Aku belum kepikiran. Terus aku nggak bisa hapus? Telat buat foto ini. Udah diambil banyak kolegamu di jd.com. Semua udah di forward sekarang. Aku jadi iklan pasangan outfit itu. Hey Shan Shan. Kamu bilang kita bintang iklan. Bakal bagus nggak ya? Jangan miskin, oke? Menjauh, menjauh.
Apa aku sudah setuju untuk menjadi pacarmu secara resmi? Ah, aku tidak setuju. Oh, unggah saja fotonya di Weibo. Apa yang sebenarnya terjadi? Kembalikan padamu, aku tidak mau. Sebenarnya jujur saja, baju pasangan hanya sebuah simbol. Baju pasangan tidak berarti apa-apa. Dua orang bersama, tapi hati ini tidak bersama. Itu juga tidak masuk akal. Jika dua orang bersama, bahkan jika kamu tidak memakai baju pasangan, tetap bisa bahagia dan senang. Kamu masih punya satu set? Aha. Bawa ke sini. Ini untukku? Ayah, Aku kembali. Karena aku tidak ingin menyia-nyiakan. Aku mau memberitahumu sesuatu. Mulai hari ini, jika aku memakainya, kamu tidak boleh memakainya. Aku tidak bisa memakainya jika kamu memakainya. Kamu menjadi? kapan kita bisa memakainya bersama? Hei, Wei Shanshan. Hei, bicara denganku. Ini untukmu. Apa ini? Kamu dapatkan. Sebagai temanmu, aku masih mengumpulkan beberapa informasi untukmu. Aku harap ini membantumu melihat lebih jelas. Kekayaan pribadi orang ini benar. Aset perusahaan melebihi 100 juta. Menurut investigasiku, aku menemukan dia memulai dengan seorang wanita. Saham perusahaan hanya 15%. Artinya, sebagian besar perusahaan masih milik mantan istrinya. Dan ada satu hal lagi, sangat suka bermain, jadi kamu harus hati-hati. Aku hanya melindungi perasaanku dari luka. Lalu aku mendapatkan apa yang aku inginkan. Kamu menjadi? Benar kan? Dulu aku ingin cinta. Sekarang aku ingin uang lagi. Yang kau inginkan sekarang hanya uang. Menurutku cinta itu soal keberuntungan. Bukan sesuatu yang bisa kau dapatkan dengan mudah. Kuharap kau bisa mendapatkan apa yang kau inginkan. Tuan Xiang, kadang aku merasa kau sangat baik padaku. Tapi aku tidak merasa kau benar-benar memperhatikanku. Kita terlihat sangat dekat. Padahal sebenarnya jauh. Seperti sekarang, kau seolah mendengarku. Memendengku. Tapi aku merasa kau sama sekali meremehkanku. Shenhua. Kau terlalu banyak berpikir. Kau suka ikut campur dalam hubungan. Sebenarnya ada banyak hal yang lebih penting dari hubungan pria dan wanita. Coba ceritakan padaku. Seperti teman, keluarga, karir. Itu lebih penting daripada hubungan pria dan wanita. Dan lebih menyenangkan. Layak diperjuangkan. Jadi kau tidak mencari istri? Aku juga mencari, tapi sibuk dengan waktu. Tidak bisa peduli? Kapan aku bisa mengurusnya? Sulit dikatakan. Di mana cintaku? Seperti memetik bunga di tebing. Bahkan jika kau memetiknya untukku, aku tidak bisa menjamin berapa lama akan bertahan. Lebih mungkin tersandung dan jatuh. Hanker Bergping Keping. Hahaha. Minum lagi. Ini. Aku yang bayar ini. Kau memanggilku gadis baik. Ya. Mencari orang kaya. Jah? Oh, sayang. Dengan kondisi pribadimu yang baik, Nona Shen. Mencari seseorang yang kaya dan mencintaimu. Itu sangat normal. Mengapa begitu sulit? Kau belum. Buat yang baru. Dia bilang 2 hari lalu akan mengajakku liburan ke Phuket. Aku tidak mau angkat telepon sekarang. Tidak ada pesan teks. Nona, tenanglah. Jangan khawatir. Kamu sebagai perantara bertanggung jawab utama. Kenapa bisa begitu? Nona Shen, kamu tidak perlu marah-marah. Aku minum 2 teguk lagi hari ini. Jujur saja. Kamu hanya salah satu dari banyak database kami. Sebuah ID di dalamnya. Klien kami yang benar-benar besar. Itu saja. Dia membayar biaya tahunan. Jadi, permintaannya adalah tujuan utama layanan kami. Tanpa aku, tidak ada wanita cantik di balik ID-ID ini. Apa yang kamu ambil? Apa yang kamu gunakan untuk menutupi biaya tahunan orang kaya? Nona Shen? Sekarang di masyarakat ini, ada banyak gadis hebat dengan berbagai kondisi. Dengan bantuan kami, waktu tercepat yang mereka bisa, dapatkan kunci untuk masuk ke keluarga kaya.
Menurutmu ada kolaborasi yang lebih menarik dari ini? Kamu menggunakan kami sebagai umpan ikan. Lalu kirim kami ke mulut buaya. Dan biarkan kami berterima kasih padamu. Ini adalah aturan permainan. Mereka yang ingin mengambil umpan. Tapi pernahkah kamu mempertimbangkan? Kami juga punya perasaan. Kamu memperkenalkan aku pada orang seperti ini. Kamu menyanyiakan perasaanku. Nona Shen, jangan marah-marah, oke? Segala sesuatu ada dua sisi. Kamu juga harus mencari alasan dalam dirimu sendiri. Kamu tahu apa yang disukai orang kaya sekarang? Yang dia suka adalah wanita yang pura-pura pintar tapi bingung. Kecerdasan tertulis di matamu yang kiri seperti milikmu. Tujuan tertulis di mata kanan. Kejua mata itu menembak kesemasan. Bagaimana ini bisa berhasil? Dan kamu tahu apa? Emosi seseorang bisa mempengaruhi aura seseorang. Aura ini akan mempengaruhi orang di sekitarmu. Tekanan di masyarakat ini sudah cukup. Siapa yang mau mencari wanita yang agresif seperti ini? Berikan lebih banyak tekanan pada dirimu sendiri. Benar kan? Aku akan jujur. Jangan marah. Terima kasih. Terima kasih sudah jujur padaku. Menurutku, kamu perlu menyesuaikan dirimu sekarang. Untuk dirimu sendiri. Temukan pria yang tepat di hatimu. Percaya. Apa yang benar atau salah? Aku hanya ingin cepat menemukan pria kaya. Aku tidak ingin mengalami hari yang sulit lagi. Tidak masalah jika itu pria yang tepat. Orang kaya. Yang terpenting adalah saling mencintai dengan tulus. Orang kaya hari ini, dia terlalu defensif. Daripada ini, lebih baik cari saham potensial berkualitas tinggi. Jangan bilang itu kaya. Itu juga bebas khawatir soal makan dan pakaian. Dua orang bekerja sama. Ciptakan keindahanmu sendiri bersama. Dan masa depan yang bahagia. Hanya perasaan seperti ini. Yang benar-benar abadi. Apa kamu setuju? Cukup adil. Datanglah ke Skiviko Nonatien. Agar kamu bisa mencapai tujuanmu secepat mungkin. Kenapa kamu memanggilku? Seminar apa yang Zheng Haichao adakan di sana? Tidak mengizinkanku ikut. Menurutmu yang mana yang cocok untukku? Lebih formal seperti itu. Menurutmu yang mana yang cocok? Hei, aku punya satu set. Datang dan lihatlah. Oke. Kobala. Mengancing atau tidak mengancing? Kensington. Bagaimana hasilnya? Oke, itu dia. Terima kasih. Oh, kamu sangat beruntung. Memiliki orang tua yang baik. Dan pacar yang baik. Bukankah kamu baru saja merasa itu mahal? Aku hampir tidak tahu seperti apa rupanya. Apa maksudmu? Ini dia. Siapa itu? Sudah berapa lama? Itu dia. Hidup susah, cinta frustasi, mal juga frustasi. Apa arti mal? Asisten administrasi perusahaan kami. Berhenti kerja dan pulang jadi istri full time. Seluruh perusahaan mengira posisi itu pasti milikku. Karena aku bertanggung jawab atas banyak urusan departemen administrasi. Bicara denganku beberapa hari lalu. Kasih aku tiket bioskop. Aku ingin mengejarmu. Aku benci lihat mulut dan wajahnya. Dan nonton bioskop? Aku tidak akan pergi. Bukan begitu? Apa yang tidak akan kamu lakukan? Aku menyesal sampai mati. Hanya karena aku tidak nonton film itu. Lalu besoknya dia umumkan ada kandidat lain. Kamu tidak bisa pergi seperti ini. Dia mengajakmu nonton kali ini. Aku mungkin akan memintamu lain kali. Kamu selalu mengikutinya. Intinya gadis kecil itu tidak lebih baik dimanapun. Aku temani bos nonton bioskop. Kenapa? Aku pikir kamu perlu meluruskan pola pikir. Kalau mau yang murahan, biarkan orang lain yang ambil. Kita tetap tidak bisa main-main dengannya, kan? Sikap positif juga butuh syarat. Andai orang tuaku bisa mendukung. Pacarku juga sudah menemukan orang sebaik Zheng Haichao. Lalu apa yang perlu kukhawatirkan? Aku tidak dimanapun, oke? Orang tua punya. Pacar punya. Itu milik orang lain. Bagaimana kamu mengatakannya? Lebih baik orang lain yang punya daripada diri sendiri. Kalau punya, benar-benar punya. Jadi kamu harus melakukannya sendiri. Oak. Kalau begitu kamu pulang lebih awal untuk istirahat. Ada hal penting besok. Oh, sayang. Kenapa kamu tidak ikut besok? Aku tidak kenal siapapun dari perusahaan mereka. Dan teman-temannya atau sesuatu. Aku terlalu malu untuk pergi sendirian. Apa yang harus aku lakukan? Bukan kamu. Apa kamu pikir kamu tidak ingin melakukan pekerjaan ini?
Mereka punya banyak pemilik bisnis. Kalau kamu menemukan pekerjaan yang tepat. Tentu saja, terutama untuk menemani aku. Itu terutama untuk menemani kamu. Lalu aku tak tidur. Aku akan memakai baju dulu. Kamu lewat saja. Ada sebuah fabel seperti ini. Tuhan menciptakan sebuah simpul aneh untuk dunia. Namanya simpul Golding. Dan membuat janji untuk mengatakan, jika ada yang bisa melepaskan simpul aneh itu, siapa yang akan menjadi Raja Asia? Setiap orang yang mencoba melepaskan simpul mati itu gagal. Lalu ada Alexander. Dia bilang ini pertama kalinya. Aku ingin menciptakan prinsip solusiku sendiri. Dia membelah simpul itu menjadi dua dengan satu pedang. Karena itu, dia menjadi Raja Asia. Ramalan ini. Jelaskan arti sebenarnya dari kata kreativitas dengan sederhana. Mungkin kewirausahaan itu sendiri adalah jalan buntu. Tidak mungkin kita bisa melepaskannya. Itu juga tidak memiliki penjelasan nyata. Dengan definisi, Kiarisana memberi kita sebuah wahyu hari ini. Jika Tuhan benar-benar mempermainkan kita, jadi kita harus melakukan sesuatu yang luar biasa untuk menyelesaikannya. Para pengiklan hari ini harus berpikir keras. Karena dia bisa menggunakan panah. Kenapa kita tidak bisa menggunakan api? Apa yang kamu katakan luar biasa? Anak muda, kamu punya masa depan cerah. Tuan Seng, aku sangat optimis denganmu. Oak, hey, selamat tinggal. Tuan Yi. Kerja bagus. Membangkitkan emosi semua orang. Aku tidak berpengalaman. Banyak hal masih di permukaan. Sekali lalu, aku berkeringat dingin. Kamu bilang iklan butuh orang muda seperti kamu. Beberapa lagi. Orang tua seperti kami. Aku khawatir aku benar-benar kehabisan makanan. Tolong jangan bilang begitu. Kamu akan selalu menjadi guruku. Kamu membawaku masuk ke bisnis ini. Apa kamu butuh bantuan untuk sesuatu? Oh, kamu bilang. Bisa dibilang begitu. Proyek maljd.com ini akhir untukku. Jika benar-benar pada proyek ini, kami juga akan mengambilnya. Bisa dibilang begitu. Aku bahkan tidak bisa pensiun dengan baik. Jual wajah tuaku. Berikan aku proyek maljd.com. Bagaimana dengan ini? Aku juga punya penjelasan untuk perusahaan. Bagaimana dengan pensiun? Apakah lebih terhormat untuk kembali? Hal ini. Bisakah kamu membiarkanku memikirkannya? Oke. Tidak ATA untuk pergi, hiking dan gang ke Kir. Apakah tubuhmu yang paling penting sekarang? Ya. Tuan Yi, biarkan aku memperkenalkannya padamu. Ini pacarku Deng Xiaoke. Ini teman baiknya Shenhua. Ini Tuan Yi, Direktur Kreatif Agen Periklanan 4 Laut. Oke. Aku sudah lama mendengar tentang perusahaanmu. Halo Tuan Yi. Sepertinya Nona Deng masih familiar dengan industri periklanan. Haha, dia dulu bekerja sebagai direktur proyek di perusahaan mobil. Spesialisasi dalam promosi produk dan kreativitas iklan. Jadi kamu bisa dibilang orang iklan. Aku tahu. Gadis-gadis yang beriklan di bisnis besar ini. Mereka semua aneh. Beberapa kata akan membuat kami, sebagai pihak B membayar. Mezen pada perintah. Tapi, tidak mudah bagimu untuk melucuti Zheng Haichao. Kecuali kamu punya keahlian unik. Kalau tidak, sulit bagimu untuk menjinakkan kuda liar ini. Tuan Li, kamu tidak tahu. Mustang yang asli. Itu bukan aku. Xiao sering melakukan trik yang tidak terpikirkan olehku. Aku tidak bisa menjemputnya. Hahaha Oak. Kalian anak muda, jangan ragu untuk mengobrol denganku. Ngobrol dengan orang-orang tua itu? Kamu ngobrol saja. Apa yang kamu bicarakan ini? Tidak bilang apa-apa. Hehe. Aku duluan ya. Hei, kenapa kamu pergi? Aku menjadi lampu merah semalaman. Jangan ganggu kalian. Kalian ngobrol saja. Aku akan menemanimu. Aku bersamanya. Hei, siapa yang harus kutemani? Chuan Xiao, pembicaraan tadi sangat bagus. Oh, terima kasih. Mari kita minum bersama. Oh ya, datang dan pergi Tuan Yi. Oh, maaf. Ya, aku sudah memikirkannya. Bagaimana dengan yang kamu katakan tadi? Aku pasti harus membantu itu. Tapi kamu juga harus membantuku, katamu. Kenapa suasana hatimu buruk? Bukankah tadi baik-baik saja saat datang? Tidak apa-apa. Aku hanya merasa tidak pantas berada di acara ini. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak tahu. Tiba-tiba aku merasa seperti orang gagal. Hidup berantakan.
Tidak memuaskan di mana-mana. Dibandingkan dengan orang-orang sukses ini, aku sangat tidak cocok di sini. Bicara tentang kegagalan. Aku lebih gagal darimu. Aku bahkan tidak punya pekerjaan. Tapi kamu punya ayah yang berwibawa. Dan pacar yang sempurna. Untuk wanita, itu sudah cukup. Tapi aku tidak punya apa-apa. Itu hanya bisa memburuk seiring berlalunya masa muda. Ada apa denganmu? Dua wanita. Permisi. Tuan Li. Oh, Nona Deng. Aku dengar Tuan Seng bilang matamu. Apakah kamu mencari pekerjaan? Aku tidak tahu apakah sudah menemukan yang tepat. Belum. Apakah Nona Deng tertarik dengan industri periklanan? Oke, dengan segala hormat. Bagaimana dengan perusahaan kami? Kekurangan asisten. Aku pikir kamu cocok. Magang 2 minggu. Kamu bisa jalan-jalan dulu. Lihat-lihat dan cari tahu situasinya. Jika tidak ada masalah, kamu bisa mulai bekerja besok. Terima kasih, Tuan Yi. Oke, sepakat. Aku akan menunggumu di kantor besok. Oh betul. Ini alamat dan nomor teleponnya. Sampai jumpa besok pagi. Sampai jumpa besok. Bye-bye. Terima kasih, Tuan Yi. Asisten Direktur Sihai Advertising memang bagus. Selamat. Oke, kalau begitu aku pergi dulu. Kamu bersenang-senang. Yah, kalau begitu aku ikut denganmu. Jangan temani Zheng Haichao. Dia adalah bintang keberuntunganmu, Bai. Hei, bagaimana kabar Xiaoke? Tuan Yi. Halo, apakah mereka sudah menunjukkanmu seluruh perusahaan? Sudah dikunjungi. Sudah bertemu dengan Hair? Sudah semuanya dilihat. Apakah kamu puas dengan gajinya? Tentu saja. Terima kasih, Tuan Yi. Sama-sama, tidak apa-apa. Mulai sekarang, kamu adalah anggota perusahaan. Hei, Tunggu sebentar. Kamu dan aku bersama. Hadiri seminar di Departemen Kreatif. Oke. Bagaimana dengan iklan untuk kotak lampu LED? Ini adalah industri baru bagi kami. Bagaimana dengan tadi? Pengenalan lampu LED sudah dijelaskan padamu. Misi ini harus sangat jelas bagi semua orang. Apa yang kami rancang kali ini untuk mailjd.com. Iklan untuk lampu LED dengan masa pakai 8 tahun. Ini tantangan bagi kami. Saya harap bisa dimulai hari ini. Jika kamu pulang, pikirkanlah. Seminggu kemudian. Semua orang serkan rencana kreatif yang bagus padaku. Apakah kamu punya keyakinan? Ada penundaan yang baik. Hei, Xiaoke, tunggu sebentar. Xiao, tapi aku pikir begitu. Kamu baru datang ke sini terutama untuk mengenal situasi. Ide iklan kali ini adalah aku. Jangan ikut jika kamu ketinggalan. Tuan Yi, boleh aku mencobanya? Mengapa kamu ingin mencoba? Baiklah, jika kamu yakin, aku mendukungmu. Hei, Jari, setelah kamu membuat desainnya, bisa kamu tunjukkan padaku dulu? Oke, terima kasih Tuan Yi. Oke, ayo pergi. Halo, Apa yang kamu lakukan? aku lembur. Ada masalah dengan aku? Ya, tidak banyak. Aku akan segera tidur. Oh, aku akan lembur hari ini. Sudah larut. Aku akan menelponmu besok saat aku ada waktu. Baiklah, kalau begitu kamu istirahat lebih awal. Sampai jumpa. Dibandingkan denganku, aku benar-benar pikir kalian tidak tahu malu. Hei, aku sekarang menjadi pengantin orang lain. Kamu masih berani menghadiri pernikahan ini. Sangat tidak tahu malu. Apa yang kamu lihat? Sangat terpesona. Masa-masa itu indah, lihatlah. Aku sudah mengejarnya sekali, oke? Cukup asing. Tertarik? Kamu rindu Zheng Haichao? Aku dengan tulus berharap mereka bahagia selamanya. Aduh, coba pikirkan saja. Telepon dan kirim pesan untuk menunjukkan perhatian. Betapa lembutnya begitu banyak wanita. Pukul. Benarkah? Bisa kamu lakukan, gadis kecil? Apa kemajuannya? Bisakah kamu tidak meniru ibuku? Aku ada hubungan dengannya. Aku punya gennya. Oke, tidak turun-temurun. Warisan buta yang buruk. Hahaha.
Wah, banyak sekali bunga. Oh, sayang sekali. Apa maksudmu ulang tahun atau apa? Ulang tahun pernikahan. Kamu tidak bisa melihat pasangan tua ini. Aku menyebutnya romantis. Apa yang sia-sia? Kamu sangat kasar. Mengapa tidak romantis? Leha, juga buka anggur merah. Sekarang, kamu harus meletakkan anggur merah. Jangan taruh di sana. Seorang anak lebih sempurna. Betapa manisnya. Jika kamu bukan penulis skenario, kamu akan menyerah. Itu dia, ya ampun. Bagaimana aku bisa lupa? Akhir, episode terakhir hari ini. Buka. Tidak, berikan ke ibuku. Hei, aku belum selesai membacanya. Apa kamu tidak melihatku hari ini? Dudududu. Di TV tidak. Cepat, aku melihat itu si kecil ketiga. Peselingkuh itu pasti tidak berakhir baik pada akhirnya. Ibu, biarkan aku melihat. Aku pikir Cui Ping tidak apa-apa. Cui Ping dan Cui Cui. Paman Kui, oh ibuku. Mengapa kamu baru saja kembali? Ada operasi, UPS. Kamu sudah makan di sini? Makin sebelum operasi. Aku akan buatkan kamu sup. Hei, jangan berhenti sibuk. Operasi besar besok pagi. Aku harus istirahat lebih awal. Apa yang kamu tonton? TV. Selamat malam UPS Mama. Jangan UPS Mama. Drama ini sangat indah. Kamu lihat, itu bukan ibuku. Kamu biarkan aku menonton 5 menit. Oh, Mama. Kamu lihat ke dalam. Mawar, kamu pasti akan suka. Betapa romantisnya ini. Ini bukan siapa-siapa. Siapa yang melakukan apa? Sungguh kamu tolong. Aku akan lihat nyonya itu. Ada apa dengan dia sekarang? Apa yang terjadi pada akhirnya? Jampun. Aku kesal. Die bully? Apa artinya itu? Ini dia lagi. Apa hubungannya dengan kamu? Dia berhubungan dengan kamu. Semua itu penting.